Wong Fei Hung adalah ahli seni bela diri kanton dari Cina bagian selatan. Ia lahir pada tahun 1847 di Guangdong, hidup di masa pergolakan dinasti terakhir Kekaisaran Tiongkok, dan meninggal pada tahun 1924 silam. Selain dikenal sebagai ahli kungfu aliran Hunggar, ia juga dikenal sebagai ahli pengobatan Tiongkok. Legenda Wong Fei Hung dituturkan melalui berbagai filem dan tayangan televisi. Bahkan, ia punya theme song tersendiri yang dikenal sebagai General's Ode. Tapi apakah benar jika Wong Fei Hung adalah seorang Muslim? Benarkah ia adalah seorang ulama yang keislamannya ditutupi oleh pemerintah komunis Cina? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebenarnya, informasi tentang keislaman Wong Fei Hung ini merupakan berita lama. Menurut sumber yang saya baca, Medium.com, berita tentang keislaman Wong Fei Hung sudah ada sejak tahun 2006, atau mungkin sudah ada sejak sebelumnya. Sumber tulisannya tidak jelas. Ia beredar dari forum ke forum, sampai akhirnya menyebar melalui sosial media, lalu dikutip oleh banyak website, dan sekarang bahkan sudah ada di dunia per-YouTuban. Dalam beberapa artikel disebutkan, hanya berselang 20 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tiba di Uighur Xinjiang, perbatasan Cina, berjarak kurang lebih 3.000 km dari Mekah, Arab Saudi. Kaisar Cina, Tang menawarkan perdamaian ditandai dengan diterimanya utusan sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di pusat kerajaan Cina. Uighur bergabung ke dalam daulah Islamiyah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Uighur inilah teknologi kertas berpindah dari Cina ke negeri-negeri Muslim, sehingga dimulailah penyusunan mushaf Quran Utsmani. Selama lebih 1400 tahun atau 14 abad, Uighur tetap menjadi negeri Muslim, walaupun pernah dikuasai Mongol di abad ke-13 Masehi. Bahkan di era imperialis Eropa menjajah Cina, para jagoan bela diri kungfu Uighur Xinjiang ikut terlibat dalam perlawanan mengusir penjajah Eropa, salah satunya dalam tragedi The Boxer, di mana banyak jagoan kungfu Uighur menghabisi tentara gabungan Inggris Eropa di kota-kota Cina tahun 1900-an. Ketika tokoh komunis, Mao, terusir dari kota Cina tahun 1940-an, ia lari ke Xinjiang, menumpang hidup di wilayah Uighur. Namun kini, pemerintahan komunis berbalik menghabisi semua simbol Islam dari negeri yang tersisa Islamnya di Cina. Sebab semua sejarah Islam di Cina sudah banyak yang dihapus, itulah yang membuat kita akhirnya tidak paham kalau Wong Fei Hung itu seorang Muslim. Wong Fei Hung adalah seorang ulama, ahli pengobatan, dan ahli bela diri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Cina oleh pemerintah Cina. Namun pemerintah Cina sering berupaya mengaburkan jati diri Wong Fei Hung sebagai seorang Muslim demi menjaga supremasi kekuasaan komunis di Cina. Wong Fei Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Kuantung atau Guangdong dari keluarga Muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek kanton yang menyebut nama Arab, Faiz atau Faisal. Sementara nama Hung juga merupakan dialek kanton untuk menyebut nama Arab Hussein. Jadi apabila dibahasa Arabkan, namanya menjadi Faisal Hussein Wong. Ayahnya, Wong Keiying adalah seorang ulama dan tabib ilmu pengobatan tradisional, serta ahli bela diri tradisional Tiongkok, Wushu Kungfu. Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chilam di Kanton, ibu kota Guangdong. Wong Keiying merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu Wushu tingkat tinggi. Ketinggian ilmu bela diri Wong Keiying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari 10 macan Guangdong. Posisi macan Guangdong ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hung. Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik bela diri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai seorang Muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan untuk membantu orang-orang yang lemah dan tertindas pada masa itu. Dengan dasar kesejarahan itulah, akhirnya masyarakat Guangdong sangat menghormati dan mengidolakan keluarga Wong. Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu, tanpa memperdulikan suku, ras, agama, semua orang dibantu tanpa pamrih.
Wong Fei Hung mulai mengasah bakat bela dirinya sejak berguru kepada Lu Ah Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Lu Ah Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hunggar yang membuat Fei Hung sukses melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang legendaris itu. Dasar-dasar jurus Hunggar ditemukan dan dikembangkan sehingga merupakan jurus andalan dari Hung Hei Kun, kakak seperguruannya Lu Ah Choi. Setelah berguru kepada Lu Ah Choi, kemudian Wong Fei Hung berguru kepada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20-an tahun. Ia telah menjadi ahli pengobatan dan bela diri terkemuka. Sahabat Islami keren, walaupun ada sebagian sejarah yang diceritakan memang benar berdasarkan sejarah, namun terkait keislaman Wong Fei Hung, situs Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia menyatakan bahwa itu adalah informasi hoaks alias tidak benar. Ini karena tidak adanya dokumen resmi yang bisa menguatkan klaim tersebut. Selain itu, juga terdapat klaim tentang Wong Fei Hung Muslim yang meragukan karena terkesan dipaksakan. Salah satunya adalah keluarga Wong terlibat aktif dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintah dinasti Qin yang korup dan penindas. Dinasti Qin adalah dinasti yang merubuhkan kekuasaan dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya. Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satunya dinasti kaisar Cina yang anggota keluarganya banyak memeluk agama Islam. Menurut sejarah, klaim ini terlalu dipaksakan dan berakhir menjadi informasi yang keliru. Karena dinasti Qin berkuasa selama 15 tahun yakni dari tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Sedangkan dinasti Yuan berkuasa selama 89 tahun, yakni dari tahun 1279 hingga tahun 1368 Masehi. Dengan perbedaan masa yang sangat jauh, tidak mungkin dinasti Qin mengalahkan dinasti Yuan yang berada di zaman yang jauh dengan zamannya. Jika yang dimaksud ialah dua kerajaan di atas, ini jelas kesalahan kronologi yang fatal. Dinasti Yuan ini adalah dinasti yang didirikan oleh bangsa Mongol setelah mengalahkan dinasti Ming. Walaupun ini merupakan kerajaan bangsa Mongol, namun kerajaan ini bukanlah kerajaan Islam. Bangsa Mongol yang memeluk Islam adalah yang menguasai Asia Tengah, Timur Tengah, dan India, bukan bangsa Mongol yang menguasai Cina. Walaupun demikian, dinasti Yuan ini adalah dinasti yang sangat ramah terhadap Muslim. Petugas pajak dan keuangan dinasti ini sebagian besar adalah Muslim Persia dan Buddhis dari Uighur. Di masa inilah kaum muslimin disebut dengan istilah Hui. Selain klaim ini, juga terdapat klaim nama Wong Fei Hung sebenarnya adalah nama terjemahan bahasa Arab untuk Faisal Hussein Wong. Klaim ini juga dianggap tidak valid oleh artikel yang berjudul 5 Reasons Why the Blog Post About Wong Fei Hung Being Muslim is a Bit Iffy. Hal ini menjadi tidak valid karena bahasa Cina adalah bahasa bersuku kata satu. Jadi untuk menyatakan nama Faisal, itu akan diterjemahkan menjadi 2 atau 3 suku kata tunggal, sehingga menjadi Faye atau Fayesar. Bahkan nama barat sederhana seperti Will Smith, jika diterjemahkan dalam bahasa Kanton menjadi Wei Ye Se Mat Si. Jadi, harusnya nama Faisal jika dalam bahasa Cina Kanton akan lebih panjang, bukan sebaliknya. Selain dari pernyataan situs Kominfo dan dari artikel 5 Reasons Why the Blog Post About Wong Fei Hung Being Muslim is a Bit Iffy, cara termudah untuk mengkonfirmasi kebenaran adalah dengan meneliti peninggalannya. Ada 3 peninggalan yang bisa diakses. Pertama, Museum Wong Fei Hung di Foshan, Cina. Kedua, biografi yang ditulis oleh cucu muridnya. Ketiga, dari bela diri yang diwariskannya. Entah karena tidak tahu atau datanya disembunyikan, museum di Foshan tidak menyebutkan bahwa Wong Fei Hung adalah seorang Muslim. Demikian pula catatan biografinya. Bahkan menurut catatan, salah satu murid Wong Fei Hung yang bernama Lam Sai Wing, murid Wong Fei Hung versi Jet Li yang gemuk, ialah seorang tukang daging babi yang sering mengantarkan daging babi untuk Fei Hung. Kemudian, kungfu yang diajarkan oleh Fei Hung adalah Hunggar. Di kalangan praktisi Hunggar, tidak pernah disebutkan bahwa Fei Hung adalah seorang Muslim. Hunggar pun tidak populer di kalangan Hui, yang notabene-nya adalah Muslim. Kalangan Hui lebih familiar dengan aliran kungfu yang berbeda dengan Wong Fei Hung. Kalangan Hui pun tidak pernah mengklaim bahwa Fei Hung adalah seorang Muslim. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
Saya Azmi, mewakili tim Islami Keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya, insya Allah.